kita sudah membahas nilai atau value, pola pembentukan gagasan dan persepsi seseorang. Nilai perorangan itu dapat disebut sebagai kepribadian, personality. Ya, kepribadian. Nilai-nilai perorangan disebut kepribadian atau personality. Berdasar kepribadian itu, seseorang punya gagasan, punya persepsi, dan itu disampaikan kepada orang lain melalui pesan. Ya, ada orang yang berkepribadian pendiam, ada yang punya kepribadian banyak bicara, cerewet, ya, gitu ya. Ada yang punya kepribadian ramah, pemarah, rajin, malas, dan lain-lain. Nah, semua individu dari suatu kelompok masyarakat itu saling mempengaruhi nilai masing-masing. Semua orang saling mempengaruhi. Kita sudah pernah singgung ini. Melalui komunikasi. Saling pengaruh melalui komunikasi. Sehingga nilai mereka menjadi serupa. Ya, jadi serupa. Nilai-nilai sekelompok orang dalam masyarakat, dalam suatu masyarakat itu menjadi serupa. Melalui komunikasi mereka menyerupakan nilai-nilai mereka, kepribadian mereka. Nilai yang dianut secara kolektif itu, atau dianut secara bersama itu, disebut budaya, culture. Ya, misalnya budaya menggunakan tangan kanan, budaya makan nasi, budaya antri, berbahasa Indonesia, cara berpakaian, budaya disiplin, budaya tekun, dan lain-lain. Ya. Itu semua budaya atau nilai-nilai kolektif, nilai-nilai yang dimiliki atau dianut secara bersama dalam suatu masyarakat. Budaya dapat dikaitkan pada kelompok apa saja. Bisa bangsa, bisa suku, bisa organisasi, bisa keluarga, bisa manusia secara keseluruhan, juga bisa kita katakan punya budaya. Ya. Nah, karena lingkungan setiap kelompok itu berbeda, ya, maka budaya mereka bisa berbeda, budaya masing-masing bisa berbeda. Ya, jadi budaya setiap kelompok bisa berbeda dengan kelompok lain. Budaya satu organisasi bisa berbeda dengan budaya organisasi yang lain. Ya, budaya satu perusahaan mobil misalnya gitu ya, perusahaan pembuat mobil itu bisa berbeda dengan budaya perusahaan pembuat mobil yang lain. Bisa berbeda ya, karena nilai-nilainya, nilai-nilai kolektif mereka itu berbeda. Ya. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting pembentuk nilai-nilai, pembentuk kepribadian seseorang maupun budaya kelompok. Perbedaan budaya juga suatu yang wajar. Oke ya, perbedaan budaya itu wajar saja gitu. Dan karena itu perlu kita pahami di dalam komunikasi. Jadi kalau dua orang ya dari budaya yang berbeda, dari organisasi yang berbeda, dari kelompok yang berbeda, itu punya gagasan yang berbeda, ya wajar saja gitu. Dan hal ini perlu dipahami. Ya, kalau tidak, ya konflik lagi.